Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Amma ba'du. Salatullahi wa salam ala man uhiya Qur'an. Salatullahi wa salam ala man uhiya Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi zawil Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi zawil Qur'an. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin seiman dan sekeyakinan yang kami banggakan. Tahun 2024, tepat 1 tahun yang lalu, masyarakat Indonesia kembali melaksanakan ajang pemilihan oknum berpengaruh yang menentukan maju mundurnya bangsa Indonesia. Hal ini menjadi harapan kita bersama. Siapapun yang terpilih adalah orang-orang yang berintegritas tinggi, penuh dedikasi, berhati nurani, dan menjadi teladan bagi penduduk negeri. Pemilu kali ini begitu bermakna karena kita akan menyambut momentum bonus demokrasi. Tahun 2045, tepat 100 tahun Indonesia merdeka. Jangan sampai salah memilih pemimpin bangsa. Jika tidak, bonus demokrasi yang sangat mahal dan bermakna berbalik menjadi malapetaka. Karenanya rakyat Indonesia harus cerdas dan bijak menentukan pilihan secara tepat. Tidak mudah tergiring janji kampanye yang memikat, padahal berisi ribuan yang mencela dan penuh perangkap. Lantas hadirin, bagaimanakah kriteria pemimpin ideal menurut Islam? Dalam ajang milad ke-61 kali ini, kami hadir dengan sarahan Al-Quran yang berjudul Pemimpin Ideal di Era Milenial dalam Perspektif Islam. Dengan landasan Al-Quran, mari kita renungkan firman Allah, Surah Yusuf ayat 55 sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Qul
Mulia Yusuf berkata, jadikanlah aku pengelola pembendaharaan negeri Mesir. Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga amanah, lagi sangat berpengetahuan. Maha benar Allah dan Maha Agung. Dewan Hakim yang kami muliakan, hadirin yang kami banggakan, Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhid dalam kitab Tafsir Al-Munir jilid 7 halaman 34 menjelaskan, ayat tersebut berkenaan dengan kisah Nabi Yusuf yang didatangkan dari penjara untuk menakwil mimpi sang raja. Kemudian beliau diangkat sebagai seorang pemimpin karena kecerdasan, keilmuan dan pengetahuannya. Selanjutnya, Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab dalam kitab Tafsir Al-Mistah jilid 6 halaman 484 juga menjelaskan, ayat tersebut mendahulukan lafaz hafiz dibandingkan dengan lafaz alim. Maksudnya mendahulukan sifat amanah dibandingkan dengan sifat berpengetahuan. Ayat ini hadirin memberikan gambaran ideal bahwasannya seorang pemimpin harus memiliki sifat amanah, berintegritas, cerdas dan berwawasan luas. Lantas hadirin, bagaimanakah ajang kepemimpinan di negeri ini? Dalam usia ke-78 Indonesia masih dihadapkan berbagai persoalan. Masih segar dalam ingatan kita berita viral di media sosial yang menggeret seorang perwakilan rakyat yang memilih berjudi di tengah konferensi pembantaian Brigada yang dilakukan oleh jenderal berlatar urusan pribadi. Bahkan tak jarang kita temui kasus korupsi yang dilakukan oleh petinggi negeri. Masih sering menghantui. 6 bulan terakhir tahun 2023, KPK menerima laporan 2.707 dugaan korupsi. Berdasarkan wilayahnya, DKI Jakarta tercatat sebagai provinsi dengan dugaan kasus korupsi terbanyak, yakni 359 laporan. Kemudian Jawa Barat dengan 266 laporan, Diikuti Jawa Timur dengan 213 laporan, Sumatera Barat dengan 202 laporan, Jawa Tengah dengan 135 laporan. Dari laporan-laporan tersebut hadirin, akibatnya banyak oknum-oknum yang mendekam dalam jeruji penjara. Nauzubillah, summa nauzubillahi min zalim. Pemimpin harapan bangsa, sidik amanah tabligh fatona. Hancur Indonesia jika pemimpinnya bermodal kata-katanya semata, janji buta di Asia. Betul hadirin, Dewan Hakim yang kami muliakan, hadirin yang kami banggakan. Dalam tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia jilid 8 halaman 34 sampai 38 menjelaskan,
Qaulus sadid yang terdiri dari 8 qaul yang berarti perkataan atau pernyataan, dan sadid yang berarti tepat atau benar. Ayat tersebut hadirin ditujukan bagi orang-orang yang beriman agar senantiasa berkata jujur dan benar, menyelaraskan niat, ucapan dan tindakan. Profesor Dr. Wahbah Al-Zuhaibi dalam kitab Tafsir Al-Mudir jilid 11 halaman 439 sampai 440 menjelaskan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan ampunan dan kasih sayang bagi orang-orang yang berkata jujur dan benar. Bahkan Allah akan memberikan ilham untuk bertaubat dari kesalahan. Ayat tersebut hadirin mengisyaratkan kepada kita bahwa seorang pemimpin harus berkata jujur dan benar. Jangan sampai menyakiti diri sendiri, jangan sampai ingkar janji, merayu kalimat merayu, mengiming-iming janji palsu, dan memberi harapan semu. Tunggu, bukan hal tersebut yang kita tunggu, melainkan kerja nyata yang kita tunggu. Dari uraian tadi dapat kami ambil kesimpulan bahwa seorang pemimpin ideal adalah bersifat cerdas dan amanah, selaras tindakan dan kata, jujur dalam bekerja, dan senantiasa meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau biasa kita kenal sidik, amanah, tabligh, fatonah. Sekian persembahan dari kami, semoga berkesan dalam hati. beli bakso di Kota Malang. Jangan lupa pakai